Sama seperti saya menghargai teman-teman kaum muslim. Dia bilang, oh kekristenan itu begini, salah begini. Saya menghargai, karena menurut ajaran mereka, kekristenan memang contoh, bukan Yesus yang disalib. Dan menurut ajaran mereka seperti itu, saya menghargai. Karena mereka Bang Christian, saya potong Bang Christian, saya luruskan ya. Ajaran yang mereka terima Bang Christian, saya luruskan Bang Christian. Luga mengaku Kristen, tetapi ajarannya menyimpang, wah saya harus protes dong. Enggak, ya Bang Christian, saya tidak menghargai itu, karena saya tidak menghargai itu, karena Luga ini benar-benar menyesatkan, mengaku Kristen, tetapi Bang Christian, saya izin sebentar Bang Christian. Iya. Nah, jadi gini, tadi kan syaratnya Nabi itu menerima firman dari langsung. Nah, Bang Luga ini menerima firman langsung dari Yesus karena dia pernah ke surga. Kedua, syaratnya kedua adalah bernubuat. Nah, Bang Luga ini pernah bernubuat. Begitu Bang. Silakan mungkin Bang Luga disampaikan Bang Luga biar clear. Mimpi. Bukan sebelum ke Bang Luga sedikit bicara ya. Jadi gini, setiap denominasi gereja tatanannya itu berbeda, sistemnya berbeda. Nah tadi Bang Luga kan sudah mengatakan bahwa beliau bernaung di satu gereja karismatik, dan kita tahu bahwa setiap gereja itu ada dalam sistem pelayanannya yang bertugas itu masing-masing ada yang pegang begitu. Jadi ini Bang Luga kalau saya salah maafkan. Tapi saya juga pernah dengar bahwa di gereja itu ada 5 jawatan, ada sebagai gembala, sebagai guru, sebagai nabi. Ya ada 2 lagi saya lupa. Nah mungkin itulah. Pak Dina, sebentar saya ngerti, saya langsung potong. Di setiap denominasi gereja memang ada ajaran, tetapi kalau di Alkitab, sorry. Saya. Ya maaf. Jadi di setiap denominasi gereja ada ajaran. Yang dimaksudkan dengan Mbak Teti itu mungkin karunia. Tapi bukan sebagai nabi yang sesungguhnya. Karunia nabi, oke, kita bisa terima. Jadi gini. Karunia nabi yang dimiliki. Luga mengatasnamakan bukan hanya sekedar dia menerima karunia. Orang yang menerima karunia nabi, tutur katanya tidak seperti itu. Oke? Dan kalau Luga sudah melebihi dari karunia nabi, dia mengatasnamakan dirinya sendiri seorang nabi. Oke? Kalau karunia nabi berbeda. Dia memang bukan nabi, tetapi fungsi-fungsinya yang dia lakukan dalam pelayanannya seperti seorang nabi. Contoh, nabi itu kan mengatasnamakan kebenaran, iya kan? Tidak pandang bulu. Fungsinya dia fungsikan, tetapi gelarnya bukan nabi. Mujizat kau yang kutanya dari tadi, mujizatmu apa, bodoh? Lu jangan ngaku-ngaku Kristen. Mujizatmu apa? Gua di Manado, orang tahu siapa gua. Mujizat kau. Lu goblok. Kristenan tapi loh. Gini Luga. Itu kan. Gue pernah berdebat sama lu. Gue ingat gue pernah berdebat sama lu sampai lu nggak terima. Gue cuma manusia tai, mujizat lu apa? Bodoh. Itu kan sampai lu didatangin orang, dipukulin 2 kali lu. Oke? Mujizat kau apa? Kurang ajar, manusia tai. Di kalangan kekristenan, di para pendeta, lu udah dibilang lu menyesatkan. Oke? Kalau lu bilang lu punya karunia nabi, nggak seperti ini. Nah, masalahnya lu udah seperti mengatasnamakan nabi gitu loh. Melebihi dari orang yang mempunyai fungsi sebagai karunia nabi, itu jawatan. Artinya apa? Fungsi dirinya itu seperti nabi, tetapi bukan nabi. Kalau lu bilang seperti itu, gue hargai. Tetapi orang yang menerima karunia seorang nabi, tutur katanya pun tidak seperti itu. Mantap. Itu penjelasan. Hidup lompat tua-tua. Lu udah pernah dipukulin orang, jangan sampai dipukulin orang lagi gitu loh. Karena apa? Ajaran lu menyesatkan. Satu kata, Pak Christian, satu kata buat Anda. Sebentar. Satu kata buat Anda. Ya. Mau dipukulin suruh datang sini. Diam kau, Luga, diam kau. Diam. Satu kata buat Anda Bang Christian. Hargai orangnya, bantah argumentasinya. Oh iya. Itu. Masalahnya begini, saya hargai teman-teman kaum muslim karena kaum muslim menerima ajaran. Kita yang muslim diam aja dulu ya. Lanjut. Begini, saya hargai teman-teman kaum muslim karena kaum muslim menerima ajaran sesuai dengan apa yang mereka dapat. Saya kasih contoh tadi, Yesus tidak disalib. Yang disalib itu bukan Yesus. Itu memang ajaran dari teman-teman Islam. Dan itu sama. Dan saya harus hargai itu. Masalahnya kalau saya bilang saya harus hargai Luga, itu berbeda. Karena apa? Luga mengatasnamakan kekristenan tidak mengajar seperti apa yang Luga ajarkan. Terus saya ketemu aja biar tonjok gigi lu jangan mengaku nabi deh. Lu di kalangan pendeta tonjok gigi lu. Diam. Lu orang yang tidak belajar Alkitab, tetapi ketemu aja biar gua tonjok. Luga, lu bukan nabi. Nabi masa ada kita ketemu aja yo. Diam. Ya, jadi begini, kalau mau dibilang begini, apakah saya menghargai Luga? Karena Luga mengaku Kristen dan dia mengajarkan ajaran yang sesat. Kalau Luga mengaku agama lain, saya mungkin akan menghargai. Mungkin pelajaran dari agamanya itu seperti itu. Saya menghargai, respect. Tetapi masalahnya dia mengaku Kristen gitu loh.
Sedangkan di kekristenan tidak diajarkan seperti itu dan dia menyesatkan banyak orang. Gitu. Jadi buat apa kalau saya Lapor polisi. kalau saya Lapor aja menghargai, polisi sono, goblok. berarti saya mengikuti ajaran yang dia ajarkan. Berbeda. Kalau menghargai Pasti aja tolol. Ah, Diam kau, udahlah. Luga, diam. Lu jangan Kenapa? lu gak tadi gua simak begini. Orang yang mengaku hamba Tuhan di dalam Alkitab cuma ada 2 hamba. Hamba Tuhan dan hamba setan. Orang yang mengaku hamba Tuhan adalah yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Itu disebut hamba Tuhan, bukan nabi. Oke, bukan nabi. Jadi jangan Dengar itu. mengatasnamakan Dengar itu, semua Luga. orang itu bisa disebut hamba Tuhan kalau dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak harus lu menyesatkan Luga. Kalau teman-teman Muslim yang bilang ajaran bahwa kami menyimpang, saya menghargai karena itu keimanan. Ya udah kalau sesat lapor dari polisi sono, goblok. Iya, Lapor polisi. Diam kau, Ngapain gue lapor polisi sama lu gak capek-capek? Udah gue udah bilang, kalau gue sampai melaporkan lu polisi, gue berarti tandanya masih menghargai lu sebagai manusia. Itu gue masih menghargai. Dan kan tadi udah gue gak menghargai lu sama sekali karena ajaran lu itu udah menyimpang jauh. Ngapain gue harus menghargai lu? Ya silakan host, makasih. Pakai kursinya lagi beli. Silakan Bang Luga diberikan tanggapan yang lain kita yang Bandel Islam banget diam dulu ya. ya. Ya Lo silakan. ngomong di depan gua masukin ke bot lo. Ya silakan bantah argumennya, jangan ngajak berantem. Silakan. Kan saya Luga. bilang kalau ya kan saya bilang kalau nggak suka sebagai gua nabi datang sama gua biar gua masukin ke got. Itu aja lah, nggak usah pakai banyak yang ngomong. Orang kayak gini nggak usah didebatin, yang diceburin ke got aja kelamaan. Itu bukan nabi. Nggak suka sama gua masukin ke got. Tunjukin ajaran kasihmu, Luga. Ya ngapain harus gua ngelawan anak setan? Anak setan itu nggak perlu didebatin, masukin ke got. Izin bentar ya. Sebagai nabi, ajaran apa yang kau bawa? A. Ajaran kasih. B. Ajaran congor-congoran. Jawab Luga. Kan saya bilang, Jakir naik pun saya gulung, Juma pun saya gulung, Saya tidak Bintang pun saya menanya. gulung. Apalagi minoritas polos Oi, ini. Luga, saya nggak Sebentar nanya. dulu, sebentar dulu. Gulung-gulungan. Jakir Saya naik nanya, pun saya ajaran gulung, apa yang kau bawa? Juma pun saya gulung. Luga, ajaran apa yang kau bawa sebagai nabi untuk Kristen? Apanya? Apa ajaran apa? Jawab. Nah, untung kau di Kristen ya, kalau di Muslim kau sudah diciduk kau ini. Iya betul. Silakan Luga. Hidup. Memalukan Kristen aja kau Luga. Lihatlah Bang Kristen membela Kristen dengan benar. Tuh. Iya, kalau di Muslim kau sudah diciduk. Kau lah, kau pun nanti kebanding juga aku pakai kursi, banyak yang ngomong kau. Ajaran apa yang kau bawa Luga? Ajaran apa? Ya ajarannya adalah bahwa kau berasal dari persatuan manusia tai sedunia. Oh iya, biarin aja nggak apa-apa. Bang Christian, bagaimana menurut abang dengan tanggapan si Luga seperti itu gitu? Nah, dia ini Diam kau, Luga, diam. Ketika kamu bicara dia diam, Bang Christian gimana sih lu? Oke, Lanjut. jadi gini, menurut gua Luga, kalau memang mau jadi nabi buat agama sendiri deh, jangan bawa kekristenan. Saya akan menghargai itu. Serius. Karena dalam kekristenan Iya, makanya kalau lu nggak suka Diam kau, diam. tidak ada nabi modelnya seperti lu dalam kekristenan ya, apalagi di dalam Diam kau, diam. Jadi Ya, lanjut, Bang Christian. saran buat Luga ini pengen jadi pendeta kali ya, pengen jadi pendeta. Nah, jadi kalau pengen jadi pendeta, sebagai nabi gua ceburin pala lu. Diam. Nah, lanjut, Bang Christian. jelas-jelas dalam kekristenan tidak ada nabi model seperti lu. Tutur katanya ada juga nggak bagus gitu kan. Nabi itu sifatnya itu tegas. Pala lu. Diam. Tapi benar, omongannya itu tegas, benar, dan mungkin akan dilihat oleh orang agak sedikit keras. Itu seorang nabi. Diam kau, Luga. Lanjut, Bang Christian. Ini Oke. bagian saya ini. Jadi begini teman-teman, kadang kalau kita mau saya sudah berapa kali soalnya Enak ya, iklan. mungkin Luga sudah lupa kalau saya pernah membantah Luga karena dia mengaku seorang nabi, seorang hamba Tuhan, tapi tidak mencerminkan seorang hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan itu sekali lagi Luga, orang yang mengikuti kebenaran, dan ini dalam kekristenan, perspektif kekristenan. Di dalam Bible cuma ada 2 hamba, satu hamba Tuhan, dua hamba setan. Nah, yang disebut hamba Tuhan itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Itu dalam kekristenan. Masalahnya begini, orang yang mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan melakukan kebenaran, tutur katanya sopan. Gitu. Kalau lu gak mau disebut hamba Tuhan, buat saya tidak pas. Kenapa? Karena tutur katanya nggak sopan. Gitu. Ini apa Tutur ini, katanya Kristen? satu. Tutur katanya tuh dia mengutuk. Dia mengutuk. Nah, seorang hamba Tuhan yang benar itu tutur katanya bukan mengutuk. Bahkan kalaupun di dalam kekristenan dia mempunyai dia seorang nabi.
dia mempunyai karunia seorang nabi dalam kekristenan, ajaran kekristenan, dia tidak mengutuk dan tidak mengajak Dan- orang untuk berkelahi. Luga mungkin bisa membela diri, Itu. alasannya kenapa bang? Iya, silakan. Kenapa? Silakan bang Luga, biar Oh, dia bisa membela diri, alasannya suka mengutuk itu loh bang. Kenapa bagaimana? Saya dulu bang bicara bang. Saya gantian, Iya. bang Luga itu kan Betul, punya betul, alasan, saya betul. pernah dengar kenapa bang Luga itu harus tegas, kadang-kadang harus tegas gitu loh bang. Silakan bang Luga memberi pembelaan diri, jangan dihakimi saja, tapi dia harus membela diri juga. Silakan bang Oke, Luga. jadi begini Ya, Bang. silakan bela Ya, dirimu Luga, silakan. Kalau si Christian ini, kamu diam dulu. Ya, jadi gini. Saya itu memang ngomongnya keras. Kenapa saya keras bang? Karena si Christian ini ibarat kata kalau dia ini perempuan ini bukan perawan lagi, dia ini udah janda 20 kali. Jadi nggak cocok lagi berkata lembut. Ya si lontong ini. Parah lu Nabi ya. Dia ini. Makanya kan gue udah bilang dia ini bukan pendeta lagi, ini udah persatuan pendeta tai sedunia. Inilah utusannya. Jadi kepada orang-orang kayak gini kita nggak bisa lembut. Kita lembut kita yang dimakan. Ah, sekarang gini, Bu Tina dari tadi Ya, diam ya. aja. Jadi gini loh. Silakan. Oh, Sebentar saya dulu bicara. Oke, siap. Lanjut. Saya dulu dong. Nah, saya dulu baru Bu Tina. Saya dulu yang bicara ya. Jadi gini. Ya, saya dulu Bu Tina. Begini, saya kan kemarin ada yang mendapat penglihatan. Saya itu duduk di 24 tua-tua. 24 tua-tua itu adalah 12 rasul akhir zaman. Ya, dan 12 rasul akhir zaman ini paling banyak dari Indonesia. Puji Tuhan kemarin ada Pak Togap Simanjuntak, dia dapat penglihatan, dapat mimpi, dia melihat saya di jajaran 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua ini udah ring satunya lah Bapak, ini ring satu ini. Kalau udah ring satu lu jangan lu colek lu mati gitu loh. Nah, sekarang dia ini adalah guru. Kenapa dia adalah guru palsu? Karena udah jelas saya ini udah masuk di 24 tua-tua. Nah, ini siapa? Saya nggak tahu. Ini pengikutnya si Beelzebul ini. Dia bilang lu gak harus ngomong lembut. Saya akan lembut kepada orang yang memang milik Tuhan. Kalau si Christian ini, dia ini bukan milik Tuhan, ini miliknya Lucifer. Ibarat kata ini jandanya Lucifer. Dia ini udah janda yang udah busuk. Nah, apalagi yang perlu diharapkan dari ini? Ini cuma dilelepin doang ke lautan api, dibaik-baikin juga nggak ada gunanya, dikasarin pun nggak ada gunanya. Cocoknya tinggal nunggu mampus doang. Inilah disebut guru palsu. Jadi kalau saya kasar, itu masih dia ini parah ya. Gini loh, jangankan saya, setan aja udah jijik lihat dia. Setan itu lihat dia udah ampun setan lihat di kawan ini. Apalagi cuma saya. Kata setan gini, kita aja setan nggak gitu-gitu amat, makanya si Christian ini guru palsu. Oke, Luga, sudah Cocok cukup ya. dimasukin ke neraka. Kita ini tanggapan Bu Tina yang membela kamu. Siapa tahu ada pembelaan dari Bu Tina. Silakan Bu Tina dengan segala hormat. Bang Luga, diam dulu. Silakan. Sebelum saya jawab ya, saya mau tanya sama Christian gerejanya di mana, Bang? Oke, saya jelas kok. Teman-teman yang kaum muslim sudah tahu saya, sebagian saya nggak tahu yang lain. Saya jelas. Saya seorang hamba Tuhan. Semua jelas. Saya seorang pendeta. Semua jelas. Alamat saya semuanya jelas. Tidak ada yang saya cek aja profil saya. Langsung aja ke profil saya. Oke? Enggak. Makasih. Saya tanya aja sekarang, Bang, gereja mana gitu ya? Saya tahu saya. Jawab aja kalau mau ngomong aja. Silakan. Enggak boleh gitu. Nanti ketika saya bicara, saya akan kasih supaya tahu. supaya jangan sia-sia pembicaraan kita. Jadi ada landasannya. Oh, Kalau landasan nanti saya jelas gini. Kalau gereja saya tidak diakui di Indonesia, oke? Itu baru dibilang tidak jelas. Gitu. Iya, nama gerejanya apa? Kan itu yang saya tanya. Gini, oke, saya akan kasih tahu, tapi jelaskan aja dulu yang ditanya sama teman-teman. Nanti setelah Mbak Tina, saya akan bicara dan saya akan kasih tahu, oke? Silakan. Enggak bisa gitu, Bang. Ya, Bang Luga udah mengatakan dia Jangan membuat pertanyaan di tengah jalan, Mbak Tina. Mbak Tina. Nggak bisa, Bang. Kita jangan Izin Mbak Tina. Oke, Izin sebentar. Kalau sedang bernarasi, jangan membuat pertanyaan di tengah jalan. Nanti terputus. Silakan dilanjut Di dulu. dalam Bible. Bang Anggur noise, Bang Anggur. Lanjut. Oke, Mbak Tina kalau mau disuruh menanggapi, mau ditanyakan saya terus mau menyinggung pernyataannya Bang Luga, nih di Bible itu, di Bible ya, yang seluruh orang Protestan, bahkan orang Katolik, bahkan Kristen Ortodoks, itu menentang pernyataan Bang Luga bahwa itu 12 rasul-rasul itu bahwa ada orang Indonesia paling banyak di situ. Itu benar-benar menyesatkan. Serius, itu ajaran yang menyesatkan dan menyimpang. Kenapa? Itu berbeda dengan apa yang kami terima, baik Katolik, baik Protestan, baik gereja Kristen Ortodoks dan gereja karismatik yang benar. Kita pasti sama kalau karismatiknya benar ya. Kalau Luga ngaku dari karismatik yang benar, gitu.
Jadi berbeda. Jadi buat saya mungkin Luga terosepsi mungkin menjadi nabi atau menjadi rasul sehingga dia bilang ada namanya di situ. Gitu. Oh, Jadi berarti Bang Christian karismatik ya? Nggak apa-apa Bang, karismatik ya? Oh, Iya, saya bukan saya tahu karismatik, saya bukan orangnya. karismatik. Mbak Tina, saya bukan karismatik. Oke, saya Jadi- bukan karismatik. jadi gereja Tapi kalau mana? mau dicek, itu silakan saja ke akun saya. Gitu. Tidak ada yang saya sembunyikan di situ, gitu. Nggak bisa Bang, Abang harus jelaskan ya supaya ada landasan kita diskusi. Oke, saya Untuk apa Protestan. kita Saya sudah diskusi? bilang, saya Protestan. Clear? Iya, gerejanya di mana? Gerejanya di Manado. Tapi saya pelayanan Iya. bukan cuma di Manado. Protestan Tritunggal. Ya iyalah jelas. Oh ya, iya, nama gerejanya kan ada Bang, Tagemin, Iya, Ini mau sensus apa gimana sih Bu Tina? Ini sensus, Bu. Kalau Mau mau sensus. tanggapi pernyataan silakan gitu loh. Jangan sensus-sensus, Kita Bu. terusir nanti. Ya Iya. udah ya saya percaya aja ya statement Anda ya. Berarti Anda Kristen ya? Anda Kristen. Ya. Ya. Jadi begini ya, saya ambil ya dari ayat Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, inilah kekristenan, ya. Semua orang yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, maka ia percaya bahwa Allah itu ada dan membangkitkan dia. Jadi itulah namanya iman ya. Dan itu ya dibaptis di gereja ya, semua orang Kristen dibaptis. Mau denomnya apa saja itu dibaptis di dalam situ karena Yesus sendiri mengatakan kamu akan kamu akan mengabarkan Injil ke seluruh bumi ya supaya namaku ya menjadi juru selamat supaya sebagai kabar baik ya begitu. Nah, itulah namanya gereja ya, adalah pengakuan bahwasanya Yesus adalah Tuhan ya. Maka orang-orang Kristen yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah yang melaksanakan kehendak Allah itu. Bu Tina, ini Ini tidak nyambung sinkron, korelasinya. nggak nyambung. Yang kita bicarakan nggak nyambung, tentang Bang si Christian. Luga. Tunggu sabar Iya. ya. Tentang Kan Luga saya aja bilang dibahas. gereja tadi, gereja. Maka terjadilah gereja mula-mula ya di Antioquia ketika Yesus berangkat ke surga dan menyebar sehingga ya orang-orang Kristen itu ya gereja itu hanya Ini diterima membahas oleh Tuhan. tentang Luga, membahas tentang Iya. Luga. Nabi Luga, Bukan, Nabi Luga, ya. bukan tentang Ini mula-mula. tentang Luga, ini tentang Nggak Luga, ada ya. di situ. Jangan panjang-panjang, tuh the point Jangan aja. tergoncang, ya. Lah, kok Jadi aku yang ya, tergoncang? jadi mereka Hei. dipenuhi Roh Kudus, ya. Orang-orang ya yang percaya kepada Yesus akan dipenuhi Roh Kudus, ya. Bagaimana dengan yang dipenuhi Roh Kudus, ya? Itu adalah orang-orang ya saya baca ayatnya ya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Oh, Dan silakan kepada yang Bang lain Christian untuk nih. memberikan karunia. Silakan Bang Christian, ini nggak betul nih. Ya, Gini ya teman-teman, saya harap diskusinya itu, ini kan TikTok. TikTok itu artinya harus dibatasi waktu. Ini TikTok dibatasi waktu, jadi manfaatkan waktu yang diberikan. Silakan. Oke, makasih. Host, saya naik ke sini karena tertarik untuk membantah statement Luga, gitu loh. Bukan membahas yang lain. Oke. Dalam Kisah Para Rasul 12 itu coba. Oke, saya mau jawab Oh, ya sudah, saya Luga, bicara silakan, dulu. Luga. Udah 1 jam kau bicara. Nah, saya bicara dulu. Kamu mengatakan akan cari Luga di komal-komal, nggak ada tuh. Gue nggak pernah ketemu lo. Kalau memang sama dalam tempo 3 hari ini, gue dapat ya. Sayang di sini komalnya si Singa, gue di-kick terus dari tadi, di-kick terus tuh. Jadi gue nggak punya kesempatan untuk bicara. Kalau kita mau debat di room sebelah, lo cari gue dalam tempo 1 minggu ini. Kuat nggak lo berdebat sama gue? Luga, justru aku jambak-jambak kamu Luga. Aku yang jambak kamu yang lari. Signalnya itu, Bang Luga jangan Luga. ini suuzon. Luga kan signal ngaku Bang Luga. Kristen. Kita ke kandang Kristen aja di Manado. Jadi biar nggak ada yang ngapa-ngapain lo di sana, di sini. Di Manado banyak Kristen. Jadi nggak akan ngapa-ngapain. Nggak, gini aja. Nggak ada yang mukulin lo udah lagi. Nggak usah lo ke kandang Manado, jauh amat ke kandang Manado. Kita di komal sebelah. Dalam 1 minggu ini, Biar lo sebentar dulu, woi. Tadi dulu udah sejam lo ngomong. Lu udah sejam ngomong. Gantian bicaranya. kebenaran. Lu ngomongnya congor doang dari tadi. Jauh dari kebenaran. Iya, gantian dulu. Uniripa tolong dimoderatorin. Uniripa tolong dimoderatorin. Siap. Uniripa tolong dimoderatorin dulu. Siap, Kak Dimoderatorin. Luga. Saya mau bicara dulu. Baik Ya. baiklah dengan teman-teman Ya, setelah saya saya tunggu diundang dalam seminggu ini. menjadi moderator, saya akan memoderatorkan Ya, diskusi saya antara kasih waktu dalam Nabi seminggu Luga ini ya. dengan Bang Dalam Christian. seminggu ini kamu cari Apa temanya, Bang?
Temanya Luga gagal jadi nabi, Uni. Enggak, kita kasih temanya ke mereka aja. Bang Apa Luga, temanya? dibuka mic-nya. Apa temanya Bang Luga? Aku tulis nih, temanya apa? Kenapa diam? Palsu. Tuh. Enggak, ini Oke. dia signalnya bermasalah. Ya, baiklah, saya Mute akan saya membantu. Singa. Kamu jangan mute saya. La ilaha Singa, illallah. kalau ketemu di jalan saya banting kepala kamu ya. Jangan, Kamu jangan mute saya. Nanti kalau kamu ketemu di jalan saya pukul kamu. Jangan. Ya. Jangan. Kamu tentukan temanya Luga. Kalau Apa Nabi Lu jangan ingat mute sama dia. Lo nanti gue pukul lo. Kurang ajar. Palsu kayak gini sudah. Dengan kekuatan Udah. kekuatan Yesus lu. Iya jangan di mute saya cara. Bahaya lu kalau lu punya Jangan kekuatan di Yesus. mute. Lu Terus sekali kurang ajar lo. Ini permintaan temanmu dari Kamu sinyalnya Kristen. gimana sih? Ini judulnya Sabar Nabi dong. Palsu. Kalau jadi nabi yang Ya. sabar. Ya lanjutkan mereka ya. Iya, saya kasih waktu kurang ajar, tai. Kamu diam dulu. Singa diam dulu. Christian diam dulu, saya bicara dulu. Ya, 10 menit saya bicara. Ya, kata si Christian, saya dicari-cari di Komal. Saya tiap hari mau makan orang. Kenapa kamu nggak datang? Kamu terus ketemu kamu sekarang. Setiap hari dialog. Saya tunggu kamu, saya kasih waktu seminggu. Ya, saya mau sikat kamu. Setelah seminggu, habis itu kita ketemu. Panggil pendetamu, kurang ajar. Kurang ajar kau, guru palsu, goblok. Panggil pendetamu ke sini, kita dapat terbuka. Kurang ajar kau, panggil GBI kau ini, goblok. Sok-sok ngajarin orang lagi kau. Saya ini pendebat terbuka, saya nggak mau di TikTok. Habis kau 1 minggu kita debat di Komal, kita ketemu. Mau di Manado, mau di Medan, mau di mana? Sama, tapi asalkan seluruh pendetamu ikut ya. Tidak perlu kita debat di GBK, panggil seluruh pendetamu. Kambing, kurang ajar kau. Kamu, kalau saya untung si Singa nurunin saya loh. Kalau nggak si Singa nurunin saya, habis kamu loh. Nggak ada aku nurunin, justru aku pengennya kamu naik terus biar asik Gak ada gitu. Luga, gak ada Luga, gak ada yang Nggak nurunin. ada, enak aja lu ah. Iya dari tadi saya kan naik Luga. terus, saya di mute. Abang. Puluhan ribuan kali kamu si Singa mute saya. Kalau kamu memang kita ini pendebat jangan di mute Singa. Kau Ya, banjal apa bencong sih kau? Bang. Abang bernubuat aja. Jangan Bang. di mute. Abang kan nabi, Bang, bernubuat aja. Bodoh. Bang. Luga, Ya kamu, ampun. kamu gini Luga, saya moderator Luga, gak ada yang mute kamu kamu mau Jangan di mute. Tanya Singa. Gak ada yang mute engkau itu kamu ini. Jangan saya di mute dulu kalau saya lagi ngomong sama Kristen. Agama kau kan beda. Nanti kan saya kan juga pendebat Islam. Saya nggak urusan saya sama kau. Saya kelasnya Zakir Naik. Oh tai kau. Kecuali kau Juma, kecuali kau Zakir Naik. Bodoh. Lu bukan kelas gua berdebat Singa. Tai. Oke, kembali ke Kristen ya. Kamu bilang kamu nyari saya. 1 menit. Biar saya matiin kamu sekalian. Pendetamu semuanya. Babi kau. Kau tanya ajaran Kristen bukan pendetamu panggil. Anjing. Main gua panggil pendeta, gua pendeta lu ga? Tai kau. Panggil pendeta. Panggil. Olol. Gua jelas. Ya udah lu kalau lu nggak panggil pendeta, besok lu gua tunggu di blok. Luga, Besok ngapa jauh aman ke Manado kurang ajar. Luga, kalau masih keluar kata kasar yang bikin akun Komal Kurungkat, aku turunin kamu. Lihat lagi. Jaga perkataanmu, jangan bikin Komal orang rungkat. Itu nggak bagus itu. Jangan kata-kata Jaga seperti tadi. perkataanmu, kau aja juga mulut kau nggak kau jaga kok. Aku nggak ada binatang yang keluar. Yang benar nah. Iya Kalau pengen jadi masalahnya. nabi, Kau jangan jaga, mute dulu. jaga mulut kamu. Kalau mau jadi nabi, silakan. Kalau saya lama-lama kau bisa balok lu kepala kau lo, bener lo. Tuh udah ada peringatan gara-gara keluar binatang tuh. Makanya silakan jaga aja, nanti kamu ke Bennett mau. Silakan. Silakan Luga. Tuh. Namanya manusia itu tidak Oke oke. Yang cewek siapa namanya tadi? Bang Luga sabar dulu. Yang aku cewek tanya. itu siapa namanya? Kak Yuli. Silakan Bang Ibu Luga. tadi yang untuk cewek siapa tempat. tuh namanya tuh? Kak Ya, Yuli. kenapa Bang Luga? Yang cewek Saya tadi orang siapa? Manado. Bang Luga orang Manado. Siapa cewek tadi? Manado juga. Oh, Yuli. Kita Yuli. semua. Ya Yuli gini loh ya. Sebentar saya bilang. Ya saya bilang begini ya Bu Yuli ya. Jadi gini.
kalau nabi itu berbeda dengan pendeta. Kalau pendeta itu memang tutur katanya harus manis karena dia yang dihadapinya jemaat, dia menjaga jemaat dan dia nggak perlu kasar kepada jemaat. Tapi kalau nabi, dia itu tugasnya menyembelih setan, menyembelih guru-guru palsu. Ini harus keras bahasanya. Jadi makanya ketika soal bangkit, kamu gak usah kaget kalau nabi itu keras. Nabi keras karena binatang bilang liar. Ya, Iya, Bang. berbeda ibu. Kalau saya menghadapi jemaat, saya tidak perlu keras, saya tidak perlu kasar, ya. Tapi kalau saya menghadapi guru-guru palsu, binatang-binatang liar, saya harus keras, ya. Nggak boleh saya lembek. Jadi ibu tidak bisa melihat orang nabi itu dari perkataannya yang keras. Engkau yang ngatur nabi, ya. Nabi itu ditentukan apabila nubuat. Tapi ingat, kita itu di Kristen diajarkan kasih. Ada loh diajarkan ajaran kita tuh kasih. Nabi tidak Ada yang memaki, kita harus sekalipun- tahu dengan jelas itu, Bang. Nah, bagaimana kita ngaku nabi, terus cara bicara kita kasar, kata-kata yang keluar Udah. dan mulut kita itu kata-kata makian, kotor, pengancaman. Udah Bagaimana hancur orang akan akunnya. menilai kita? Akunnya udah Jangan hancur, Kak. mempermalukan Ya. Tuhan dengan cara kita yang tidak benar. Tuhan tidak pernah ajarkan hal yang tidak benar loh. Itu maksud saya, gitu. Boleh nggak host? Giliran saya host. Ya, Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Ya jadi gini ya, saya mau kasih lurus dulu yang dibilang keras gitu loh sama Luga. Keras dan tegas itu berbeda. Seorang nabi dia itu harus tegas. Tegas ini adalah dia harus menegaskan apa yang dia punya, apa yang dia anggap benar dengan cara yang benar. Sedangkan kalau keras, ini dalam perspektif kekristenan, keras itu memaksakan kehendaknya sendiri dengan cara yang salah. Gitu loh. Kalau tegas, dia bukan memaksakan kehendaknya, tetapi kebenaran, dan dia harus tegas di situ untuk menjelaskan kebenaran itu dengan cara yang benar. Sedangkan keras itu memaksakan kehendak, gitu, kehendak diri sendiri, bukan kebenaran, dan dengan cara yang salah. Nah, berbicara soal Luga ini termasuk dia selalu bilang, oh nabi itu keras. Keras gimana? Saya pelajari dalam Alkitab, seorang nabi itu mempunyai ketegasan. Dan ketika dia berbicara sekalipun dia marah, tidak ada kata makian dalam perkataan seorang nabi. Jadi dia tegas mengatasnamakan kebenaran. Orang melihatnya seperti wah keras sekali nih nabi. Tetapi sebenarnya bukan keras, tegas. Gitu, tidak memaksakan kehendak, tetapi kehendak Bapa lah yang harus dia lakukan dengan cara yang benar gitu loh. Bukan dengan cara yang salah, memaki-maki orang gitu kan. Nah, Luga bilang dia seorang nabi, bilang oh nabi itu keras begini-begini, bahkan pakai contoh dengan seorang pendeta gitu kan begini. Lah berbeda lah. Setiap hamba Tuhan itu harus mengutamakan kebenaran daripada kehendaknya sendiri. Nah, seorang Luga buat saya bukan seorang hamba Tuhan. Karena apa? Dalam pemahaman kekristenannya aja Alkitabiah disalahartikan. Masa dia bilang di 12 rasul itu yang naik itu ada banyak orang Indonesia? Dan dia salah satunya nanti duduk di sana. Itu kan jauh melenceng dari ajaran kekristenan. Mau dicari ajaran kekristenan dimanapun, pasti akan dibilang Luga melenceng, kecuali ajaran Luga sendiri, kekristenan yang dinamakan Luga sendiri. Tadi saya sudah bilang, Katolik tidak mengakui ajaran Luga yang seperti itu, Protestan tidak mengakui ajaran Luga yang seperti itu, Ortodoks pun tidak mengakui ajaran Luga seperti itu. Oh, Luga dulu, oke silakan Luga. Udah lah, dia udah ngomong itu, tapi dia tutup cam itu, nggak tahu dia kalau dia mau tutup cam. Nanti dibilangnya dimaki-maki lagi yang punya room, dibilangnya Bang Singa nanti menutup dia. Jadi gini, Bang nih, saya lanjut ya kalau begitu ya, sebelum Luga. Nah, jadi parameternya kan sudah ada. Jadi dia disebut nabi itu kan di ajaran kekristenan kita juga sama. Nabi terakhir itu ya Nabi Isa, atau yang disebut kalau dalam pandangan Islam kan Yesus disebut Isa. Nah, Yesus itu disebut nabi terakhir, selesai titik. Nah, kalau dalam ada di dalam Bible, di dalam perjanjian baru ada yang disebut nabi juga selain Yesus, itu namanya maksudnya adalah nabi yang dia lahir lebih dulu sebelum Yesus gitu loh. Yesus kan cuma hidup 33 tahun di dunia ini. Sedangkan ada nabi seperti saya kasih contoh nabi dalam kisah para rasul itu disebut ada Nabi Abagus, seorang nabi kecil. Dia hidupnya itu lebih dulu ada